Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Astiana Liaduka, NIM 2.01/2020-0020, jurusan Pastoral Konseling. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh, yaitu tentang Antonius. Antonius dipandang sebagai bapak kerahiban. Ia dilahirkan kira-kira tahun 251 di Koma, dekat perbatasan Thebait. Orang tuanya adalah seorang bangsawan atau orang Koptik yang memiliki tanah yang luas. Antonius dilahirkan dalam keluarga Kristen sehingga sejak kecil telah dididik dengan agama Kristen. Antonius hanya mengerti bahasa daerahnya, yaitu bahasa Koptik. Bahasa-bahasa lain tidak diketahuinya. Menurut Agustinus, Antonius adalah seorang buta aksara, sekalipun hal itu tidak mencegahnya untuk berkhotbah berdasarkan ayat-ayat Alkitab hafalannya. Pada umur 18 tahun, ayahnya sehingga ia telah bersama dengan seorang saudara perempuannya. 6 bulan sesudah saudaranya pergi ke gereja, dan di sana ia mendengar pimpinan ibadah membacakan perkataan Tuhan Yesus kepada orang yang muda dan yang kaya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Antonius segera kembali ke rumah dan menjual sebagian tanah warisan ayahnya. Sebagian tanah warisan ayahnya ditinggalkan untuk saudara perempuannya, namun pada waktu itu ia ke gereja lagi, didengarnya suara yang mengatakan, "Janganlah kau khawatir akan hari esok." Kemudian Antonius tinggal dalam sebuah gubuk dan hidup berakses. Ia berdoa terus-menerus berdasarkan perkataan Alkitab, berdoa tanpa berkeputusan. Ia berusaha memberi kepada sahabat-sahabatnya yang ditolakkan berdasarkan perkataan Alkitab. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Di sini ia mempraktikkan kehidupan akses yang lebih dekat lagi. Ia ramai dikunjung banyak orang yang meminta nasihat dan berkatnya. Pada mulanya sahabat-sahabatnya mengantarkan makanan untuknya, namun kemudian ia tidak mau menerimanya karena Yesus Kristus sudah mengatakan di ayat Alkitab. Dalam sebuah khotbah yang disampaikan kepada pengunjungnya, ia mengatakan, "Jangan takut kepada setan dan para malaikat, karena Kristus telah mengalahkannya." Selama masa penghambatan Kaisar Maximus, Antonius memasuki kota Alexandria pada tahun 311 dengan pengharapan ia akan ditangkap dan dibunuh. Namun tidak ditangkap, ia mengunjungi orang-orang Kristen yang dipenjarakan dan menasihatkan mereka supaya mereka menghadapi kemartiran mereka. Pada tahun 351, pada umur 100 tahun, ia muncul lagi di Alexandria untuk membela ajaran ortodoks Athanasius dalam melawan Arius. Antonius menyatakan penolakannya terhadap ajaran Arius yang menolak keahlian Kristus. Athanasius mengandung untuk tinggal dalam kota Alexandria, namun ditolaknya dengan halus. Antonius mengatakan bahwa kalau seekor ikan keluar dari air maka ia akan mati. Demikian juga seorang petapa akan mati jika meninggalkan kesunyiannya. Meskipun Antonius tinggal di tempat yang sunyi dan sukar untuk dicapai, namun ia selalu dikunjungi orang untuk meminta kesembuhan, mengusir setan dengan doanya.
Antonius terkenal bukan karena pemikiran teologisnya, melainkan karena kesalehan riwayat hidupnya. Kita perlu dari tulisan Atheus yang berjudul Vita Sancti Anthony. Tulisan inilah yang memperkenalkan kerahibannya kepada gereja barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam dan terima kasih.